Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pawai, PAUD, dan Dikmas. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Bagi yang belum, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini apabila bermanfaat, agar channel ini dapat lebih berkembang kembali. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghapus ruang pada menu Surprise di Dapodik versi 2023.d ini. Ini adalah tampilan dari Dapodik versi 2023D di menu Surprise. Operator sebelumnya itu salah dalam proses penginputan data ruangannya, sehingga data ini tidak sesuai lagi dengan kondisi real yang ada di lembaganya. Kita akan menghapus data ruangan yang sudah tidak sesuai lagi yang ada di lembaga tersebut. Nah, ini adalah di menu ruang kelas. Ada dua ruang kelas ini yang akan kita hapus karena sudah tidak sesuai. Apabila kita hapus langsung di menu aplikasi sini, kita klik saja tulisan hapus ini, maka tidak akan bisa kita hapus karena di data turunan ruang ini masih terdapat alat, yaitu berjumlah 9 alat. Nah, karena alat-alat ini harus kita hapus terlebih dahulu sebelum kita bisa menghapus data ruangannya. Kemudian di sini ada ruang data periodik. Nah, di ruangan ini di tahun 2021 semester 2, di tahun 2022 semester 1, dan saat ini di 2022 semester 2 itu sudah pernah terpakai ruangannya. Apabila Bapak Ibu di ruangannya masih ada jadwal rombongan belajar, maka kita harus menghapus dulu jadwal dan rombongan belajar pada semester ini, yaitu di semester genap di tahun ajaran 2022-2023. Ya, jadi itu ya, nanti kita praktekkan. Kita tidak bisa menghapus terlebih dahulu kalau masih ada di ruang ini masih terdapat alatnya, maka nanti kita akan hapus dulu data alat yang ada di ruangan sini. Nah, kalau untuk ruangan yang satu lagi di ruang teori kelas ini, di nama ruangnya sudut seni dan sains ini, kita cek hapusnya. Nah, di sini tidak ada alatnya dan di sini pernah digunakan di semester di 2022 semester, di 2021 semester 2, di 2022 semester 1, dan saat ini di 2022 semester 2. Di sini tidak ada jadwal dan lain sebagainya, jadi kita tidak perlu menghapus data alat maupun jadwalnya. Langsung saja bagaimana caranya. Nah, kita tidak bisa langsung menghapus data ruangan ini, maka yang kita lakukan adalah kita harus membuat bangunan baru. Langsung saja kita ke menu tanah dan bangunan. Kita tunggu. Kita klik tanahnya, kemudian di sini di bangunan kita harus membuat bangunan dummy terlebih dahulu, atau kita buatkan bangunan palsu lah, atau bangunan yang memang akan nanti kita akan hapus ruangan-ruangan yang tidak akan kita gunakan lagi. Kita langsung tambah saja di sini bangunannya di menu tambah sini. Kemudian jenis prasarananya kita isi bangunan. Kemudian nama bangunannya kita bisa tulis bangunan dummy atau sesuai dengan keinginan kita. Saya contohnya bangunan palsu saja atau bangunan koreksi, boleh. Kemudian di sini tahun dibangun harus kita input, contoh tahun dibangun 2022. Kemudian tanggal SK pemakaiannya kita gunakan tanggal saat ini saja, kemudian kita klik simpan. Nah, maka akan ada dua bangunan, yang satu bangunan yang awal dan saat ini yang tadi barusan kita buat, yaitu bangunan palsu. Kita langsung ke menu ruang, klik menu ruangnya. Nah, kita cek terlebih dahulu yang tadi di ruang sudut pustaka dan komputer ini ada alat yang masih terdapat di ruangan tersebut. Kita lihat di sini ada 9 alat yang masih terdapat di ruangan tersebut, maka kita harus menghapuskan alatnya terlebih dahulu. Kita ke menu alat, kemudian ke alat sini kita cari ruangan yang tadi, yaitu di ruangan
Nah, di sini ada di ruang teori sudut pustaka dan komputer. Kita lihat di sini ada apa saja. Nah, di sini ada 9 alat yang masih terdapat di ruangan ini. Kita hapuskan satu persatu alatnya. Kita klik sini, tanda checklist. Kemudian kita tidak bisa menghapus di sini ya. Kalau kita hapus di sini maka tulisannya akan tertulis alat data periodik. Nah, jadi kita menu hapusnya sudah tidak bisa kita gunakan karena sudah terdata di tahun atau di periodik semester ini di tahun 2023 di semester genap ini nih. Nah, maka kita hapusnya melalui menu aksi. Klik menu aksi. Di sini ada hapus pembukuan. Nah, gimana langsung saja kita hapus pembukuannya. Misalkan di sini saya menggunakan koreksi data. Kemudian kapan tanggal dihapusnya kita gunakan saja di tanggal saat ini di tanggal 1 Maret 2023. Kemudian klik simpan. Selanjutnya seperti itu. Kita ke menu aksi, kemudian hapus pembukuan, kemudian hapus, pilih koreksi data, kemudian tanggal hapusnya, kemudian simpan. Ya, saya percepat ya karena ini ada banyak alatnya. Kita nanti praktekkan saja. Nah, apabila sudah kita hapus semua data alat-alat yang ada di ruangan tersebut, kita kembali ke ruangan tadi di ruang teori sini. Kemudian di sini maka kita cek tadi. Nah, alatnya yang tadi berjumlah 9 sudah tidak ada karena sudah kita hapus. Kita cek yang di sini. Di sini juga tidak ada menu alatnya. Tahap selanjutnya kita akan memindahkan ruangan yang akan kita hapus ini ke dalam bangunan yang tadi kita sudah buat. Selanjutnya kita klik di ruangan yang akan kita hapus, kemudian kita klik ubah. Kita akan merubah nama bangunan ini yang tadi kita sudah buat, yaitu kita masukkan ke bangunan palsu. Kode ruangnya kita isi saja. Kemudian kalau sudah kita ini, kemudian kita klik simpan. Nah, maka tadi bangunan yang satu itu sudah masuk ke dalam bangunan palsu. Begitupun selanjutnya yang di ruang sudut seni sains ini, kita klik, kemudian klik ubah. Kemudian di sini ada kode ruangnya kita isi juga. Di sini bangunannya kita isi juga yang bangunan palsu. Kemudian kita klik simpan. Nah, maka dua bangunan yang tadi di ruang teori ini sudah berpindah ke bangunan palsu. Ada satu lagi ruang capsek di sini, klik bangunan. Nah, di sini ternyata tidak ada ruang guru, adanya hanya ruang kepala sekolah. Kita akan hapus ruang gurunya juga. Kita cek dulu. Di sini ada alat apa saja. Di sini ternyata ada 5 alat di dalam ruangan guru ini. Maka kita harus menghapus data atau alat yang ada di ruang guru tersebut. Caranya seperti tadi, kita ke alat dan angkutan, kita klik alat sini, kita cari ruang guru. Ya, klik di sini ruang guru. Nah, di sini ada 5 alat yang masih terdata di ruang guru. Ada jam dinding, lemari, meja guru, meja kerja, sirkulasi tempat sampah. Kita hapus seperti pada tahap yang pertama. Kita klik ke menu aksi, hapus pembukuan, hapus buku, kemudian koreksi data, isi tanggalnya sesuaikan saja. Saya tanggal saat ini saja. Nah, apabila sudah terhapus, kita kembali lagi ke ruang sini. Kemudian kita klik ruang guru tersebut, klik ubah. Kemudian kita rubah bangunannya ke bangunan palsu atau bangunan dummy tadi. Sudah itu, kemudian lanjut kita klik simpan. Nah, maka kan ruang guru tersebut masuk ke bangunan palsu. Tahap selanjutnya kita ke menu tanah dan bangunan ini. Nah, di sini ada bangunan palsu dan bangunan Islam TK Islam Kunang-Kunang ini. Kita klik ke bangunan palsunya. Kita tidak bisa menghapus data di sini. Nih, kita contoh, saya hapus. Tidak bisa kita hapus. Yang kita hapus dengan cara
menghapus pembukuannya. Kita klik di sini di bangunan palsunya, kemudian klik di sini pojok kanan yang atas ini hapus pembukuan bangunan. Nah, di sini tinggal kita hapus bukunya. Koreksi data saya pilihnya, tapi kalau memang lembaga Bapak Ibu memang tadinya ada dan dibongkar, ya pilih saja, sesuaikan saja apakah bencana, dibongkar atau dipindah tangankan. Disita saya milih koreksi data, kemudian tanggalnya tanggal saat ini saya inputkannya, kemudian klik simpan. Maka data tadi ruangan yang sudah kita hapus data alatnya dan kita pindahkan ke ruangan bangunan palsu sudah tidak ada lagi ya. Jadi cukup mudah dalam proses penghapusan data atau menu ruangan yang ada di aplikasi Dapodik versi 2023.d ini. Kita bisa lihat kembali di ruangan sini. Kalau di sini masih terdapat, kita tinggal reload saja di sini, atau di sini bisa kita refresh. Maka sudah hilang. Kita ke beranda, kita cek di beranda. Yang tadinya berjumlah ada ruangan ini ada 6. Kita coba reload kembali. Apakah akan berkurang? Nah, maka ruangannya berkurang di ruang kelasnya yang tadinya 6 jumlahnya sekarang berkurang menjadi 4. Jadi begitulah caranya menghapus data ruangan pada Dapodik 2023.d ini. Langkah selanjutnya apa? Tinggal nanti Bapak Ibu lakukan sinkronisasi agar perubahan yang terjadi di aplikasi Dapodik dapat terkirim ke server. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe channel ini, segera di subscribe agar channel ini dapat lebih berkembang. Karena subscribe itu gratis, tidak perlu bayar. Dan apabila video ini bermanfaat, bisa di like, komen, dan share kepada teman-teman yang lain. Terima kasih, salam satu data, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.